Selamat malam ya. Selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini ya untuk materi bimbingan karir. Kali ini kita masuk ke materi wawancara. Ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu ya. Ini wawancara untuk lanjutan ya. Anggap aja kemarin kan saya sambungkan dengan portofolio, kemudian wawancara awal ya, ketika mau wawancara. Sekarang ini anggap aja wawancara tingkat ketiga lah gitu ya, mendekati yang pada saat teknis langsung wawancaranya. Begitu ya. Baik, langsung akan saya sampaikan untuk materi ini. Mungkin tidak terlalu banyak karena di dalam pertemuan kemarin sudah sebagian ya. Tapi kali ini saya akan mencoba hal-hal yang penting yang perlu Anda lakukan ketika menghadapi wawancara. Jadi sekarang sudah waktunya untuk ya tingkat ketiga 1, 2, step awal, step lanjutan mulai berjabat tangan dan seterusnya. Sekarang untuk biasanya untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Ya. Di dalam kita menghadapi pertanyaan ini, kadang-kadang memang ada beberapa pertanyaan yang membuat kita ya bisa jadi sama sekali tidak kita duga gitu ya. Jadi Anda terperanjat atau tidak nyaman ya, bingung gitu ya. Tetapi ini tentu mau tidak mau teman-teman jangan terlihat seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika Anda tangkap waktu itu mendapatkan pertanyaan yang mungkin tidak Anda kuasai atau yang belum Anda siapkan ya, Anda tenang ya, ambil nafas dalam-dalam sambil Anda menenangkan diri tadi ya. Anda ambil nafas tadi ya, pikiran kita ya mencoba untuk tidak terlalu terperanjat. Ya. Nah, tentu sebenarnya ini kita bisa perkecil ya teman-teman kemungkinan ini kalau kita sudah berlatih terlebih dahulu. Itu bisa membantu ya. Tetapi terkadang memang ada yang memang tidak kita sangka sama sekali. Tapi kalau bisa Anda bisa berlatih. Tentu yang sesuai dengan yang bidang Anda lamar ya. Nah, ketika Anda menjawab ya, usahakan tadi pikiran bisa tenang gitu ya. Jika masih ada yang belum jelas, artinya begini. Di wawancara menanyai kita, tapi kita masih belum bisa menangkap. Ya, tidak ada salahnya teman-teman meminta penjelasan. Paham? Meminta penjelasan itu artinya ya minta maaf Pak, minta tolong tadi yang dimaksudkan itu bagaimana untuk diperjelas pertanyaannya. Nah, ketika Anda dia atau pewawancara mulai menjelaskan ulang, teman-teman sebenarnya sedang menyusun, ya, merumuskan, memikirkan apa yang harus Anda jawab. Gitu. Jadi sebenarnya Anda paham pertanyaannya. Namun karena Anda harus menyiapkan atau menyusun pikiran untuk menjawab tadi, ya terpaksa teman-teman mengatakan tadi, teknisnya adalah teman-teman bisa meminta tolong untuk memperjelas lagi pertanyaannya. Ya.
Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya, yang harus dijawab gitu ya. Ada beberapa contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu strategi untuk menjawabnya. Misalnya, berapa gaji yang Anda inginkan? Gitu ya. Misalnya suatu pewawancara dia tanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik, tentu yang perlu Anda lakukan, jadi sebelum menghadapi wawancara, perlu teman-teman melakukan sedikit riset, ya, ya, mengetahui gaji di tingkat, misalnya kalau di dalam industri, tingkat industri, Anda paham dulu. Kalau bisa menemukan gaji rata-rata di posisi yang Anda lamar, ya, di wilayah tersebut, di wilayah Anda tadi, ya. Karena tentu terkadang di berbeda wilayah akan beda juga. Nah, ini apa? Ini untuk menolong menjawab teman-teman. Jadi kalau Anda jawabnya ya, Anda bisa menyampaikan saya paham rentang gaji untuk posisi seperti ini itu antara ini dengan ini. Ya, balik. Apakah jumlah ini mendekati untuk di posisi di tempat ini misalnya. Jadi saran saya teman-teman tidak usah langsung menyampaikan mintanya memberikan gaji segini gitu ya. Nah, itu kalau menetapkan persis itu bisa menggagalkan peluang. Kalau lebih rendah Anda rugi ya. Kalau terlalu tinggi dari yang distandarkan di situ, Anda tidak dapat peluang. Tetapi kalau Anda sudah mempunyai riset rentang ya, rentang gaji tersebut di posisi itu dari yang terendah sampai yang tertinggi, nah, itu menolong ya, dan juga tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Paham ya teman-teman? Ini juga pertanyaan yang tidak mudah. Nah, sebagian ada orang yang mengatakan ya mengikuti yang di sini. Nah, itu bisa saja kalau memang Anda atau kita tidak tahu apa-apa, tidak mempunyai riset, tetapi itu tidak saya sarankan. Paham ya? Kemudian untuk selanjutnya, usahakan ya, teman-teman bisa menceritakan mengenai diri Anda. Ini dengan ini kadang-kadang pertanyaan yang paling sering itu diajukan kan kita itu sudah mempunyai ya, menyiapkan gitu ya, jawaban-jawabannya ya. Kalau bisa ketika kita menjawab pun tidak seperti jawaban-jawaban yang ya sudah dilatih gitu. Ya, sudah latih kayaknya itu disusun gitu bukan, tetapi usahakan kita berbicara mengenai pekerjaan dan tugas itu yang terkait dengan posisi yang di situ ya. Itu ini kita cukup menyampaikan ya, menceritakan apa yang Anda betul-betul pahami. Jadi jangan kayak orang menghafal maksud saya ya. Ini pertanyaan ini terus. Jadi kalau kita menyiapkan bukan menyiapkan menghafal ya. Ingat tetapi kita mempunyai sebuah apa ya istilahnya konsep dalam pikiran kita nanti jawabnya ke sini gitu ya. Tapi bukan dihafalkan. Kata-katanya, susunannya. Oke? Kemudian apa yang Anda ketahui mengenai institusi atau organisasi ini misalnya pertanyaannya. Nah, ini butuh ya, teman-teman harus sedikit tahu. Ya, riset sedikit apa yang Anda ketahui produk atau jasa, kesuksesan industri mereka dan lainnya boleh Anda jelaskan. Itu ya. Jangan melakukan wawancara tanpa sedikit pun paham
tentang organisasi maupun industri di situ atau institusinya atau perusahaannya, wah itu lumayan dedel-duel nanti waktu wawancara, ya. Kemudian ini yang penting. Biasanya kalau misalnya ada pertanyaan ya, apa kekuatan terbesar Anda misalnya. Jadi dia ingin tahu, menggali sebenarnya kehebatan Anda itu di mana. Ya, jadi Anda bisa sebenarnya banyak jawaban yang baik ya, tapi tentu Anda bisa menyampaikan segala sesuatu yang positif, pokoknya yang positif. Yang negatif, kelemahannya jangan sampai justru tidak perlu. Ya. Jadi Anda tunjukkan kemampuan misalnya, skill dalam memecahkan masalah, ya. Kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan, ya. Penting itu, ya. Kadang-kadang ini karena apa? Bekerja itu di dalam hal tertentu misalnya, ini memang membutuhkan ya, keahlian profesional, itu penting kalau Anda memiliki. Jikalau Anda mempunyai skill kepemimpinan, pernah memimpin tim atau memimpin apapun yang mengelola, memanage beberapa orang, ya, itu juga bisa disampaikan. Kemudian bisa juga perlu beberapa hal misalnya, karena ini misalnya ditanyakan kan kekuatan terbesar. Sikap, karakter yang positif itu juga bisa Anda sampaikan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi sudah konsepnya kita siapkan. Tapi bukan untuk apa ya, kata-katanya urutannya yang dihafal, bukan. Sudah disiapkan. Oke. Kemudian ada lagi beberapa pertanyaan yang perlu Anda siapkan misalnya, mengapa Anda ingin bekerja untuk perusahaan atau organisasi ini? Nah, ini juga membutuhkan sedikit riset ya untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi tetap Anda harus jujur dan mengaitkan jawabannya dengan tujuan karir Anda di situ. Ini kita arahkan juga ke jangka panjang kalau bisa. Ya, karir jangka panjang Anda itu bidang ini dan lainnya. Ini untuk si pewawancara paham sebenarnya Anda itu ingin berkarirnya di mana. Gitu ya. Kemudian jikalau ada pertanyaan seperti ini, Anda kenal seseorang yang bekerja untuk kami? Nah, ini mungkin mungkin bisa aja ada kebijakan mengenai kerabat yang bekerja untuk organisasi yang mempengaruhi jawaban Anda, meskipun mereka bertanya mengenai teman bukannya kerabat. Ya. Nah, dalam hal ini berhati-hati ya teman-teman, berhati-hati untuk menyebutkan nama ataupun teman. Nah, dan mereka juga harus diberitahu seandainya memang ada teman di situ. Jadi ketika Anda melamar pun mungkin perlu Anda komunikasi dulu. Perlu enggak? Dan juga tahu teman Anda itu seperti apa. Nah, orangnya bagaimana? Jangan sampai keliru. Ternyata teman Anda tadi, nama teman maupun kerabatnya, di situ citranya, kinerjanya tidak baik atau kurang baik, ya lebih baik tidak teman-teman sampaikan. Ya, kalau kinerjanya baik dan lain sebagainya, dan ketika Anda kontak, ya sampaikan aja, karena itu mungkin juga nilai plus. Ya, tahu, paham. Begitu ya teman-teman. Tapi kalau negatif, tidak perlu. Ya. Ya, kalau tadi kekuatan, seringkali juga ada pertanyaan mengenai kelemahan. Ya, di sini
sebaiknya Anda tidak menyebutkan kelemahannya itu ini begitu saja gitu ya. Anda menyebutkan lemahnya ini, tetapi lebih kepada ya, misalnya Anda punya kelemahan ini, tetapi kemudian Anda berhasil mengatasi. Ya, berhasil mengatasi itu dan berhasil. Kelemahan disebutkan tapi berhasil mengatasi. Jadi justru ini kita mengubah kelemahan jadi menjadi kekuatan. Ini yang seharusnya Anda lakukan. Bukan terus saya lemah ini tok, selesai. Wah, ini kelemahan saya di sini. Enggak, bukan begitu. Ya, jangan keliru. Paham? Oke. Untuk hal yang ini, misalnya menceritakan mengenai pekerjaan yang Anda impikan, ini, kalau ditanya seperti ini, ya jawaban terbaiknya ini bisa Anda sampaikan ke umum. Jadi mungkin bisa Anda jawab pekerjaan di mana saya mencintainya, seperti orang-orang bisa berkontribusi dan tidak bisa menunggu untuk segera bekerja. Artinya apa? Ya, arahkan jawaban Anda itu adalah pekerjaan yang Anda lamar sekarang ini. Itu ya. Jadi berkontribusi mencintai pekerjaan yang Anda inginkan. Apakah Anda pelaku tim? Kalau ini selalu dijawab ya. Jadi kalau ini perkara dia bagaimana Anda bekerja sama, teman-teman. Jadi harus bisa melakukan bekerja sama. Paham ya? Nah, jangan juga terlalu membual ya. Tapi kalau kerja tim, kalau perlu bisa memberikan contoh-contoh ketika melakukan kerja tim dahulu atau di pekerjaan yang lalu. Paham ya? Jangan terlalu membual ya, teman-teman. Jangan bohong ya. Mengapa kami harus mempekerjakan Anda? Nah, kalau ini adalah peluang Anda untuk menegaskan apa saja yang Anda miliki, apa yang Anda bisa kerjakan dan lakukan. Tapi jangan melakukan pembandingan dengan calon lain ya. Jangan mengatakan orang lain ini tidak perlu. Tetapi Anda perlu menjelaskan apa yang Anda miliki, kaitkan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Ya. Can do Anda ini penting sekali, apa yang Anda dapat kerjakan. Tidak perlu menjelek-jelekan orang atau membanding-bandingkan dengan orang. Paham? Selanjutnya, katakan mengenai masalah yang Anda alami dengan supervisor misalnya, ketika dengan pimpinan Anda waktu itu ya. Pernah. Nah, dalam hal ini ya, ini jebakan ya teman-teman. Ini jebakan sebenarnya. Ini untuk menguji apakah Anda akan berbicara hal-hal yang buruk mengenai bos Anda atau pimpinan yang dahulu ya, atau tidak. Paham? Nah, dalam hal ini teman-teman harus tetap positif. Ingat ya, masalah yang pernah terjadi itu dengan atasan Anda itu adalah masa lalu. Jadi dalam hal ini ketika Anda bercerita di sini itu dia mengenai masalah yang Anda alami dengan supervisor, jangan sekali-kali menjelekkan ya. Jelekkan bos pimpinan yang dahulu. Tapi Anda mungkin bisa menyampaikan ada masalah ini, tapi apa intinya? Terselesaikan.
menghasilkan yang baik. Gitu. Masalah bisa saja, tapi jangan dalam penyampaiannya jangan sampai Anda menjelek-jelekkan orang lain. Paham? Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda menutupi kurangnya pengalaman Anda? Ya, ini pertama, jika Anda memiliki pengalaman yang tidak diketahui pewawancara, ceritakan pengalaman tersebut. Ya, tegaskan bahwa Anda adalah pekerja keras dan cepat belajar. Ini cara untuk menutupi ya, menutupi. Kadang-kadang di sana. Jadi kalaupun punya kelebihan yang kemarin di portofolio itu sebenarnya menggiring ya. Giring supaya Anda lebih ditanya yang di sana. Nah, kalau itu semuanya Anda jawab dengan baik, saya rasa Anda pasti bisa kemungkinan besar, gitu ya. Kemungkinan besar bisa membuat dia untuk menarik kembali, menarik artinya itu mempekerjakan lah, atau tadi memanggil kembali untuk wawancara lanjutan. Gitu ya. Untuk misal ya, setelah itu kemudian Anda diberi waktu untuk bertanya, nah, ya Anda bisa menggunakan ini. Ya, kalau disuruh ngomong loh ya, tapi tentu disuruh apa yang mau Anda sampaikan, nah ini Anda lakukan. Nah, di dalam diri kita sudah punya pikiran pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Nah, ini apa? Ini menunjukkan bahwa Anda itu sebenarnya tertarik di bidang itu. Kalau misalnya Anda suruh, udah ada pertanyaan ini, sudah tidak ada, jelas, Anda jangan. Lebih baik Anda siapkan. Jadi kalau dia menyampaikan apakah Anda ingin bertanya, jawab ya. Ya. Oke? Gitu ya. Jangan terus wis selesai pengen mulai gitu, bukan ya. Tetapi itu kalau diberi waktu. Kalau tidak disuruh, Pak, ya sudah enggak usah, enggak diberi kesempatan bertanya ya sudah. Ya. Nah, penjelasan ini juga penting ya. Banyak pegawai meninggalkan perusahaan karena manajer mereka. Itulah alasan mengapa bagian ini begitu penting. Beri perhatian pada jawaban-jawabannya. Apakah jawabannya bersemangat? Apakah ada tanda-tanda frustasi? Seberapa baik manajer mengetahui stafnya? Ini sebagai penolong teman-teman. Ya. Jadi ketika Anda menghadapi wawancara, antusiasmenya, semangat Anda menjawab ya dengan lainnya, tidak perlu takut. Ya, sama. Kemarin saya sampaikan kan sama ya, pewawancara itu sebenarnya sama-sama tegangnya. Dia juga ingin mendapatkan calon pegawai yang sesuai, ya. Anda pengen juga, karena yang diwawancara kan banyak, dia harus memilih. Itu tidak mudah. Jadi lakukanlah yang baik, tidak usah sama-sama ini ya. Jadi kita melakukannya dengan baik. Nah, jikalau Anda boleh, ini bisa ada pertanyaan-pertanyaan. Bisakah Anda ceritakan mengenai orang-orang di sini? Bisa berapa lama Anda bekerja? Bisa bagaimana Anda mengukur kesuksesan di posisi ini? Nah, skill apa yang paling penting untuk pekerjaan ini? Nah, boleh, kalau memang diberi waktu. Oke? Bagaimana Anda menggambarkan calon ideal Anda? Ini biasanya ini kalau wawancaranya itu santai dan waktunya itu begitu banyak, Anda bisa banyak ngomong. Tapi kalau sebagian besar tidak sampai sejauh ini. Ya. Tapi kalau untuk level-level
eh, pimpinan dan lainnya memang ini diberi waktu kesempatan yang cukup banyak ya untuk bertanya. Nah, ini boleh ya. Tapi ini cara-cara ini adalah menunjukkan sebenarnya teman-teman level Anda itu di mana. Paham ya? Kalau tidak banyak pertanyaan malah dia eh, menunjukkan siapa Anda. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan terocosak. Karena kan juga dia tahu waktu dan lain sebagainya. Begitu. Nah, untuk penutup, Anda sudah bekerja ini sudah lumayan keras ya sampai titik ini, ya semuanya bisa berjalan lancar. Usahakan Anda berlatih untuk pernyataan penutup. Ya minimal 2 pernyataan ya untuk akhir wawancara. Ya. Jadi kalau ada waktu, ya, boleh enggak saya menunjukkan kemampuan atau kekuatan saya sebagai calon. Ada sesuatu yang tadi Anda belum belum bisa menunjukkan, Anda boleh kalau memang ada. Siapkan itu. Gitu ya. Kalau enggak ya sudah, nanti kita akan tutup gitu. Gunakan momen-momen terakhir ini untuk menekankan skill yang membuat Anda sangat tepat untuk pekerjaan yang dimaksud. Jadi ketika Anda menyampaikan, ya sampaikan. Oh, saya betapa terkesannya Anda itu terhadap perusahaan itu, sampaikan. Kemudian Anda tambahkan elemen-elemennya sesuai dengan bingkai foto yang minggu kemarin itu ya, prestasi Anda tadi, apa yang Anda lakukan. Ini di akhir-akhir. Kenapa ini penting? Ini untuk mengingatkan si pewawancara itu nancep betul. Ya. Jadi terakhir, mungkin Anda bisa melakukan ini penting sekali ya. Saya sangat tertarik pada pekerjaan ini. Ini pekerjaan yang saya cari. Ya. Anda bisa kalau boleh ya menyampaikan kapan kira-kira keputusan yang akan dibuat. Sampaikan, enggak apa-apa. Apa yang harus saya lakukan setelah proses ini. Ya. Kemudian bisa juga Anda menanyakan waktunya untuk follow up-nya. Oke, setelah itu baru terakhir jabat tangan, tatap matanya, ya, tatap mata. Terima kasih atas waktunya. Oke, sampaikan salam. Selesai. Begitu teman-teman. Jadi hari ini saya sampaikan teknis untuk wawancaranya. Minggu depan mungkin terakhir ya. Minggu depan itu terakhir akan saya sampaikan karena waktunya juga kayaknya sudah habis ya. Minggu depan itu. Kalau masih ada berarti nanti saya tambahkan untuk wawancara seleksi. Jadi ada wawancara seleksi itu kan dibutuhkan kadang-kadang ada seleksi di awal itu, ada psikotes dan lainnya itu juga mungkin materi itu penting juga saya sampaikan. Begitu ya teman-teman, sampai di sini dahulu penyampaian untuk teknik wawancara yang kedua ya. Semoga bisa bermanfaat dan teman-teman yang mau naik, sebagian besar ini kan sudah bekerja ya, untuk naik ke atau mencari pekerjaan yang lebih ya, lebih atau yang ya meloncat lah ya, untuk loncat pekerjaan sekarang untuk batu loncatannya. Semoga Anda bisa ini
mempelajari ini dan terbantu atas apa yang saya sampaikan. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam.